ulama ya dalam buku-buku yang saya baca semuanya memisahkan. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad itu tidak semuanya bisa dianggap langsung sebagai bagian dari ibadah, sebagai bagian dari perintah yang sebaiknya kita ikuti. Tidak. Jadi ulama membagi, kalau kita merasa perintah itu berkaitan dengan budaya, tidak dengan ibadah, maka boleh tidak diikuti. Tetapi kalau kita mengikutinya karena kecintaan kepada Nabi, ini ya, bukan hanya sekedar mengikuti karena kecintaan kepada Nabi, karena kita mencintai Nabi, ingin meniru Nabi. Jadi sunnahnya pada meniru Nabi, bukan pada perbuatannya. Jadi kalau kita mengerjakan untuk meniru Nabi, itu bisa dianggap sebagai bagian dari sunnah, apapun yang kita lakukan itu. Jadi ulama beranggapan seperti itu, meniru Nabi itu sunnah, mendekatkan diri kepada apa yang dikerjakan Nabi itu sunnah, apapun dia. Tapi kalau kita menganggap pekerjaannya itu yang sunnah, itu tidak. Oh, dulu Nabi pernah begini, jadi perbuatan ini sunnah, tidak. Jadi ada sebuah riwayat pada sahabat. Jadi sesudah Rasulullah wafat, beberapa orang sahabat pulang dari Mekah ke Madinah. Jadi ya biasa kan, jadi kita pergi ke Mekah pulang ke Madinah kan biasa. Lalu tiba-tiba di tengah jalan Ibnu Umar berhenti. Dia turun dari kudanya, berhenti, pergi ke sebuah pohon, lalu dia salat di situ. Dia salat 2 rakaat di tempat itu. Jadi karena dia turun salat, tentu sahabat lain dalam rombongan ini berhenti juga menunggu. Jadi sesudah salat, sebagian sahabat bertanya, "Hai Ibnu Umar, salat apa yang kamu kerjakan? Kok kamu pergi salat ke situ, salat apa? Kenapa kamu tiba-tiba turun dari kuda, turun dari unta, pergi ke sana salat?" Lalu kata Ibnu Umar, "Saya dulu pernah pulang dengan Rasulullah di jalan ini. Sampai di tempat ini dia salat di bawah pokok kayu itu. Lalu saya juga salat mengikuti beliau dahulu." Lalu kata Ibnu Abbas yang juga ikut, "Dulu ya saya ikut bersama kalian waktu itu. Dulu ketika Rasulullah salat di situ, itu kan salat duha. Ya, kamu sekarang ini sudah salat asar." Nah, jadi betul Nabi salat di pokok kayu itu, tapi Nabi salat pada waktu duha, Ibnu Umar memahaminya berlaku juga untuk sesudah salat asar. Nah, tapi Ibnu Abbas menyatakan tidak. Nah, jadi disinilah ulama menganggap, jadi kalau kita mengerjakan sesuatu karena mencintai Nabi, itu tetap ada pahalanya, apapun pekerjaannya. Ini pendapat para ulama. Tapi kalau kita tidak mengikuti perilaku atau kebiasaan Nabi yang dianggap berdasar adat Arab, itu tidak mengganggu pemahaman kita tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, jadi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para ulama itu dipahami dengan kriteria, dengan kaidah-kaidah tertentu. Jadi boleh dikatakan tidak ada ulama yang menganggap hadis Nabi itu semuanya sederajat, hadis Nabi itu semuanya sama tingkatannya, dan semuanya mesti diikuti. Itu tidak ada. Jadi mereka semua memilih, ada yang mesti diikuti, ada yang sebaiknya diikuti, dan ada yang boleh tidak diikuti walaupun dikerjakan Nabi, walaupun disuruh Nabi kita kerjakan. Jadi ulama memilah seperti itu. Jadi tidak ada, sepanjang bacaan saya, tidak ada satu mazhab pun yang saya baca yang menyatakan semua hadis Nabi mesti diikuti secara harfiah, mesti diikuti secara literal. Itu tidak ada.
Semua mazhab menggunakan kaidah untuk memahami, untuk memilih dalam mengamalkan hadis Nabi tersebut. Hadirin jamaah yang terhormat, jadi ini salah satu kaidah besar yang sebaiknya kita perhatikan ketika kita berbicara tentang sunnah, tentang bid'ah, dan tentang khilafiyah. Jangan cepat sekali menuduh bid'ah sesuatu yang menurut kita tidak dikerjakan Nabi. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada saudara kita mengamalkan sesuatu yang kita tidak paham, kita boleh tanya kepada dia, kenapa itu kamu kerjakan? Oh, ada hadis Nabi seperti ini. Ya, jadi kalau sudah begitu kita sebaiknya diam saja. Kenapa diam? Ya mungkin kita tidak tahu hadis itu. Atau umpamanya saya memahami hadis ini begini. Saya memahami hadis ini begini. Jadi mungkin pemahamannya itu tidak cocok dengan kita. Kita tidak suka dengan pemahaman seperti itu. Atau juga kita menganggap pemahaman seperti itu salah. Kita menganggap pemahaman seperti itu salah. Tapi mungkin ada orang lain yang menganggap seperti itu tidak salah. Ya, tidak salah seperti itu, atau itu masih dalam lingkup yang sah. Hadirin jamaah yang terhormat, sedikit lagi saya tambahkan. Jadi bagaimana pemahaman yang sah dan tidak sah? Jadi sederhana, kalau kita lihat lapangan bola, di mana kita katakan bahwa mereka sudah bermain tidak dalam lapangan. Ini kan ketika dia keluar dari garis. Ketika dia keluar dari garis lapangan, barulah dia dikatakan out, barulah dikatakan keluar, barulah itu tidak sah. Tapi selama dia masih menendang bola di dalam lapangan, walaupun dia menendang bola itu ke gawangnya sendiri, perbuatan itu sah. Tidak bisa dikatakan orang yang menendang bola ke gawangnya itu tidak sah. Walaupun itu umpamanya kita tidak puas, kita menyatakan bodoh, tapi itu betul. Itu tidak salah. Ya, jadi kita tidak bisa kita katakan, oh kamu curang ini tuh, kamu mau bunuh diri, kamu sogok sebagainya. Boleh saja bahwa dia disogok maka menendang ke gawangnya sendiri. Tapi pekerjaan itu menurut aturan bola kaki tidak salah. Nah, ini yang ingin saya katakan. Jadi kita tidak setuju boleh, tapi menyatakan mudah sekali ya, dengan cepat-cepat menyatakan salah sesuatu yang kita tidak tahu. Ini tentu sangat tidak baik ya, dan mungkin juga akan merugikan kita semua. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.